hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alaihi wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita bagi besar junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Minggu kemarin acaranya apa, Bu? Mewarnai. Lomba mewarnai. Baik Ibu ya. Tadi pembawa acara menyatakan bahwa hari ini materinya mau dibawa kemana rumah tangga kita. Jadi kemarin ada 2 pertemuan kita sudah membicarakan tentang rumah tangga ya Bu. Jadi kita udah tahu nih potret rumah tangga kita mau kita pilih yang mana. Tergantung kita kan mau membangunnya seperti apa. Kemudian yang kedua, pertemuan yang kedua kita tentang membicarakan bagaimana mencintai dan dicintai. Jadi rumah tangga itu juga harus ada anaknya ya bukan? Benar kan bukan? Sekarang ibu-ibu udah punya anak. Sekarang pada hari ini sebenarnya saya ingin membicarakan tentang masalah anak. Kalau urusan rumah tangga sudah selesai, sudah beres, suami istri sudah mampu untuk berkomunikasi, saling mencintai, mampu bertanggung jawab dan memegang amanah untuk bisa menjalankan rumah tangga dengan yang baik, Bu ya. Ini akan masuk lagi kita kepada bagaimana kita mendidik anak. Jadi mendidik anak ini yang paling kita fokuskan adalah bagaimana kita membangun potensi anak. Nah ini Bu ya, kadang banyak kita ini mendidik anak itu adalah sesuai dengan keinginan kita. Bahkan mungkin kita memaksakan anak-anak kita karena dulu cita-cita kita tidak tercapai. Contoh, kita pengen jadi dokter. Tak tercapai jadi dokter, kita paksakan kepada anak kita. Padahal anak kita sesungguhnya potensinya bukan menjadi dokter. Karena itu sebagai orang tua, jadi hari ini kita akan membicarakan tentang anak ini. Potensinya apa yang Allah berikan kepadanya? Ya. Karena banyak sekali, banyak yang tidak berhasil anak-anak ini disebabkan karena apa? Dia tidak tumbuh dengan potensinya. Dia tumbuh dengan keinginan orang tuanya. Akhirnya anak-anak juga memaksakan dirinya dalam rangka membahagiakan kedua orang tuanya. Tapi ya ada tapinya juga. Kalau berhasil alhamdulillah, kalau tidak berhasil bukan merusak pada kejiwaannya ya Bu. Ibu yang dirahmati Allah, mohon sekali dari TK ini ibu-ibu betul-betul mempersiapkan diri, menguatkan diri untuk bisa mendidik anak ini. Karena memang anak ini akan menjadi baik buruknya kita. Karena siapa anak ini pasti orang akan tanya siapa orang tuanya. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kebaikan yang kita berikan kepada anak-anak kita itu, itulah yang menulis sejarah kita. Bahwa kita ini pernah hadir di muka bumi. Jadi kalau kita ini pernah hadir di muka bumi, ada tanda-tandanya kita hadir di muka bumi. Salah satunya apa? Hasilnya apa? Adalah anak kita. Anak kita ini seperti apa? Itulah hasil daripada kita berada di muka bumi ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena itu kita harus jeli sebagai orang tua untuk melihat anak itu dari kecilnya. Pertumbuhannya ya Ibu, di mana potensi yang Allah berikan untuknya. Jadi sesuaikanlah dengan potensi anak. Jadi Ibu ada teman anak saya, temannya Atika itu. Ini luar biasa ini lucunya, biasanya bertolak belakang. Dia itu kepengen jadi dokter Ibu. Anaknya cerdas, pengen jadi dokter. Tapi ibunya kepengen anaknya DKV, desain komunikasi visual. Ya. Padahal untuk masuk desain komunikasi visual itu harus ada punya bakat di dalam dirinya. Karena kalau desain komunikasi visual ini dia harus punya bisa menggambar ibu-ibu. Bisa berimajinasi begitu. Karena kalau tidak mempunyai keterampilan itu, karena menggambar ini Ibu, kalau tidak ada dalam diri kita, kan nggak bisa ya Bu ya. Nah suruh saja menggambar. Saya saja kalau disuruh menggambar, tidak pandai saya menggambar itu.
Kenapa? Tidak ada di dalam diri kita. Karena itu kita tumbuhkan pada dalam diri kita, anak kita. Padahal anaknya itu kepengen jadi dokter, tapi ibunya kepengen dia the cafe. Biasanya kan ibu-ibu ini, bapak-bapak ini kepengen anaknya jadi dokter kan? Ini kebalik. Jadi Masya Allah ibu-ibu yang dirahmati Allah. Akhirnya apa? Anak tersebut ya, alhamdulillah juga, karena memang desain komunikasi visual itu banyak sekali bidangnya. Syukur-syukur alhamdulillah dia bisa menekuni dari fotografinya. Kalau anak saya kan dari segi visualnya, dari segi apa gambarnya ya Bu ya. Kalau dia rupanya bisa juga dari segi videonya. Jadi anaknya itu diberikan semua fasilitasnya karena keinginan ibunya tadi. Padahal dia bilang kepada anak saya itu tidak suka sebenarnya di sini. Tapi karena ibu saya. Akhirnya dia itu, silakan ibu-ibu, memaksakan dirinya. Nah, subhanallahnya juga anak-anak yang soleh ini ya, dia bisa taat kepada kedua orang tuanya dan mudah-mudahan dia juga berhasil dalam hal kuliah ini. Tapi yang jelas ibu-ibu, kita juga kalau menuntut ilmu ini, kita juga memikirkan kebahagiaan anak. Kita tahu tuh, kalau kita menuntut ilmu, kalau kita suka matematika, dilarang matematika, itu kan bahaya. Ya, kalau kita suka menggambar, dilarang menggambar itu juga. Jadi semua anak-anak itu punya potensi yang ada pada dirinya. Sebenarnya ibu-ibu ini ya, kita ini sebagai orang tua tinggal menyalurkan apa potensi-potensi mereka. Karena setiap potensi itu adalah pemberian yang Allah berikan, fitrahnya. Karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah ya. Ini saya ingin menyampaikan seri daripada pendidikan anak Ibu ya, bagaimana membangun potensi anak. Jadi potensi anak itu harus kita bangun itu dari kecilnya, yaitu melalui pengenalan terhadap anak kita. Pertama yang harus kita kenali adalah perilakunya. Perilaku anak itu Bu ya. Karena anak-anak itu berbeda dari bayinya Bu ya. Kadang ada anak yang tidur saja dari bangun bayinya itu. Tapi ada yang malamnya rewelnya minta ampun. Ya Bu ya, menangis terus kerjanya. Kadang-kadang kita bingung juga. Nah, itu adalah sebuah perilaku. Kemudian kita kenali betul perilakunya. Kemudian membangun potensi melalui pengenalan watak. Jadi pertama yang kita harus kenali adalah perilakunya, yang kedua wataknya, kemudian ibu-ibu membangun potensi melalui pengelolaan tugas perkembangan anak. Jadi kita bangun potensi anak itu melalui daripada wataknya, daripada perilakunya. Paham nggak Bu? Ya, watak itu kan banyak itu. Ya, kadang-kadang Bu ya ada anak yang namanya melankolis. Nah, kalau anak melankolis ini, bagaimana kita menanganinya? Ya, bawaannya apa Bu? Kalau melankolis ini, murung, pendiam, gitu, pemalu, begitu Bu ya. Dan rata-rata yang melankolis ini anak-anaknya perfect, ya maunya teratur begitu. Ada anak juga yang selain melankolis, sanguinis, ya. Nah, ini Masya Allah. Jadi kita sudah harus memperhatikan. Ada juga anak yang sukanya damai saja. Ya. Anak damai itu ciri-cirinya apa Bu? Kalau ditanya mau makan apa nak? Terserah. Mau pakai baju apa nak? Terserah. Nah kalau anak-anak damai ini Bu, hati-hati juga. Karena ternyata dari hasil penelitian, anak-anak damai ini banyak yang terkena narkoba. Kenapa? Anak damai ini adalah anak yang tidak bisa berkata tidak. Dia suka menyenangkan orang. Nah, pokoknya damai saja dengan orang. Nah, ini berbahaya rupanya. Jadi kita juga harus paham bagaimana watak anak ini. Ya, Bu ya? Yang harus kita perhatikan. Kemudian perilakunya. Nah, perilaku ini seperti apa? Dari bayi itu kita perhatikan perilakunya itu. Ya, kalau 3 bulan dia bisanya kenapa anak. Jadi memang kalau kita punya anak 3, dia tuh tiga-tiganya perilakunya berbeda. Perilakunya berbeda. Jadi kita harus memperhatikan perilaku anak ini dari kecil. Sehingga kita mampu mengarahkan anak ini. Ya, kalau anak yang suka tantrum misalnya, ya kan? Kalau salah penanganannya, itu bisa nanti terjadi
apa Bu ya, kalau anak tantrum ini kita bisa melukai jiwanya. Akhirnya apa? Nanti ada dia itu yang namanya jiwa yang terluka. Nah, di masa kecilnya disebabkan karena apa? Karena salah kita penanganan pada saat dia masa dia tantrum. Ya Bu ya. Ternyata kalau anak-anak tantrum ini dia apa artinya? Ada satu hal yang memang harus kita pelajari penyebab-penyebab dia sampai tantrum seperti itu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang harus kita pelajari juga bagaimana perkembangan itu sesuai dengan usianya. Ya Bu ya. Jangan sampai anak baru TK, ya Bu ya, kita sudah marah-marah. Kenapa kamu ini seumur segini udah TK masih belum bisa masak? Karena belum umurnya. Jangan kita paksakan dia bisa masak. Anak laki-laki bisa apa begitu kan? Padahal dia masih TK. Ya, kadang-kadang kita ini kepengen cepat Ibu. Ya, pengen cepat anak bisa ini, bisa itu. Bahkan kita paksakan dia. Padahal dia itu belum sampai pertumbuhannya. Dan anak bisa stres Ibu. Ya Bu ya? Nah, anak TK. Ibu paksa dia pakai bahasa Inggris. Ya kan? Nah, kalau anak orang Inggris biasa Bu, memang dia bisa bahasa Inggris, gitu kan. Nah kalau anak kita paksakan dengan bahasa-bahasa, ya mungkin dari kecil kita kepengen ya Bu ya, tapi tidaklah dengan pemaksaan. Jadi kita harus tahu dulu usia balita, bagaimana perkembangan anak usia balita. Tapi kita harus juga tahu Bu, kalau misalnya anak balita itu umur 3 bulan misalnya, dia itu harus sudah pandai tiarap, Bu ya. Kemudian dia belum tiarap, Ibu bilang begini, biarin aja lah, nanti pandai sendiri itu. Ya Bu ya, nggak boleh begitu. Jadi kalau 3 bulan dia belum tiarap, kita harus memberikan apa Bu? Memberikan stimulasi. Jangan sampai anak kita lambat dalam perkembangannya. Contoh, anak umur berapa bisa berbicara? 1,5 tahun. Tapi kita lihat anak laki-laki berbeda dengan anak perempuan. Kadang anak ini Ibu, Anda dia cepat berbicara, lambat berjalan. Kadang dia cepat berjalan, lambat bicara. Rata-rata anak laki-laki itu lambat berbicara. Jadi perkembangan ini harus kita pelajari. Anak kita ini laki-laki atau perempuan. Ya Bu ya, jangan sampai nanti ada nih seorang ibu, ya Bu ya, dia anaknya itu sudah lamban Bu ya, dia biarin saja, nanti pandai sendiri. Seharusnya ibu ya, kalau anak TK umur sekitar 3 tahun 4 tahun itu kita sudah belajar yang namanya training, toilet training, ibu ya. Umur 2 tahun itu udah bisa kita ajarkan cebok dan segala macamnya. Pada saat dia belum bisa cebok misalnya, belum bisa nyuci hadas kecilnya, ya, di umurnya, kemudian dia belum bisa, kita biarkan saja, itu nanti menjadi kesalahan juga. Ini ada anak sampai kelas 2 SD, gak bisa cebok, coba. Bayangkan, dan ibunya nyantai saja, nanti bisa sendiri itu. Akhirnya apa? Ditolong terus. Dan bahayanya kita ibu, tidak setiap hari kita bisa mendampingi anak, apalagi SD kan. Nah SD, dia sekolah, dia mau BAB, bayangkan, nggak ada ibunya. Akhirnya apa? Kerepotan sendiri. Akhirnya dia BAB-nya di dalam celana. Ini membuatnya jadi apa Bu? Jadi minder. Kenapa? Dibully sama kawan-kawannya, diejek sama kawan-kawannya. Kenapa kamu umur segini masih belum bisa cebok dan segala macamnya? Nah itu harus kita perhatikan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bahkan ibu, dia tidak tahu mana kiri mana kanan. Kenapa? Rupanya di rumahnya banyak pembantunya yang makaikan baju lain, yang nyuapkannya lain. Akhirnya anak itu tak tahu mana kiri mana kanan. Kenapa? Dia dipakaikan terus. Mau sekolah dia pakaikan sepatunya. Tidak tahu mana kiri mana kanan. Yang membuat terkejutnya adalah guru-gurunya. Kok anak umur segini masih belum tahu mana kiri mana kanan.
Jadi kita harus tahu betul bagaimana perkembangan anak kita pada perkembangan usianya. Halo Bu, ya Bu ya, jangan tenang-tenang saja. Karena anak itu, contoh Ibu, kalau mau masuk SD, belum bisa membaca. Belum bisa membaca Ibu, masuk SD itu. Seharusnya masuk SD itu sudah bisa membaca. Akhirnya apa? Kita harus stimulus anak kita. Kalau kita benar stimulusnya itu, kalau udah masa usianya, misal mau masuk SD itu usianya, itu waktu 3 bulan saja anak itu udah bisa membaca Ibu. Saya kalau anak-anak saya TK tidak bisa membaca, saya tidak masalah saja. Tidak masalah saja. Tapi pada saat dia mau masuk SD, 3 bulan sebelum masuk SD, kitalah orang tua yang harus mengajarkannya. 3 bulan saja sebelum masuk SD itu kita intensif mengajarkannya. Ibu, insya Allah dia bisa membaca. Ini ada Ibu, mohon maaf ya Bu ya. Anaknya kelas 2 SD masih belum bisa membaca. Dan ibunya tenang saja. Satu SMP ada? Kecuali dia mempunyai keterbelakangan atau anak inklusif ya Bu ya. Itu berbeda. Karena anak inklusif ini sebenarnya dari TK kita sudah tahu. Anak kita anak istimewa. Tapi kalau kita sudah tahu anak kita bukan istimewa dan dia sebenarnya mempunyai kecerdasan, tapi kita tidak menstimulusnya, sehingga apa? Kelas 2 SD belum bisa membaca, ibunya tenang-tenang saja, bahkan malah tertawa-tawa. Kenapa? Dia bilang anak tidak boleh dipaksa. Padahal apa? Dia sudah masuk umurnya. Dan saya katakan, ini kalau sudah masuk umurnya, kalau membaca ya Bu, 3 bulan saja kita intensif dengan buku anak pandai membaca itu sudah bisa. Artinya apa? Ini ketidakpedulian. Berarti apa? Kedua orangnya tidak peduli. Anaknya tidak bisa membaca. Bahkan tenang-tenang saja, bahkan bangga. Nah ini luar biasa. Ini ya, ini luar biasa. Padahal ya ibu-ibu kadang-kadang mengajarkan anak membaca TK. Pada saat TK bisa membaca, ibu bangga. Padahal anaknya sudah tertekan itu. Kenapa? Belum waktunya dia diajar membaca, kita sudah belajar membaca, bahkan kita bawa apa? Bawa rotan satu, baca nggak nak? Baca nggak nak? Gitu. Jadi kalau seandainya anak itu sudah sesuai umurnya, kita ajarkan itu dengan cepat dia bisa Ibu. Kalau anak itu memang normal ya Bu ya, bukan inklusif ya. Nah kalau udah inklusif, nah kita juga harus melihat anak kita kekurangannya apa dan harus kita pelajari. Apalagi yang ada autisnya, segala macamnya. Nah itu kita lain lagi perlakuannya ya Bu. Nah ibu-ibu yang anaknya yang mempunyai anak autis, inklusif, itu adalah mudah-mudahan diberikan kesabaran dan selalu mencari anak dengan kelebihannya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana perkembangan usia sekolah, kemudian perkembangan anak usia pra-remaja. Nah ini juga nanti kita pelajari, pra-remaja itu apa-apa saja kriteria anak-anak yang sudah pra-remaja, umur berapa, dan apa-apa karakter pra-remaja ini. Dan harus kita perhatikan anak-anak kita pada saat pra-remaja. Kemudian perkembangan usia remaja sampai perkembangan tentang perilaku sosialnya. Jadi untuk anak pra-remaja dan remaja ini yang sangat kita perhatikan adalah perkembangan sosialnya ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya Bu ya, hati-hati kita selalu mendeteksi anak-anak kita. Ini anak-anak kita betul enggak perkembangannya? Ya Bu ya, betul enggak dengan sesuai usianya? Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang tua mempunyai peran besar dalam membangun potensi anak. Jadi anak-anak itu sukses, itu salah satunya adalah peran orang tua. Begitu juga sebaliknya, ada anak-anak yang tidak sukses, ada anak-anak yang tidak berhasil. Itu disebabkan juga karena permasalahan peran orang tua. Halo Bu? Ya Bu? Masya Allah, ibu mulai dari TK ini sudah waspada selalu kepada anak dan selalu perhatian kepada anak. Banyak kita yang hanya memikirkan bagaimana mencari uang. Ya Bu ya? Seolah-olah anak itu hanya butuh uang. Memang uang dibutuhkan. Tapi apa? Perkembangan anak juga harus diperhatikan. Karena sekarang ini banyak terjadi penyimpangan seksual ibu-ibu yang dirahmati Allah. Salah satu penyebab terjadinya penyimpangan seksual itu adalah
tidak tahunya orang tua dengan perkembangan anaknya. Halo Bu, kalau tahulah perkembangan anaknya, jadi ibu lihat anak ibu TK, terutama laki-laki. Laki-laki itu kalau udah TK, dia sudah gemulai begini Bu ya, hati-hati. Dan ibu harus cek, karena memang ada anak itu yang secara biologisnya bermasalah. Dia laki-laki, tapi masalah hormon. Ini kan masalah hormon Bu ya. Ada namanya hormon testosteron. Ada hormon perempuan hormonnya apa? Progesteron ya. Dua hormon ini mempengaruhi daripada perilaku yang namanya perempuan dan laki-laki. Ya, X dan Y. Kalau kita sudah lihat dari kecil anak kita, sudah lembek-lembek begitu laki-laki, periksakan ke dokter. Ya. Periksakan ke dokter, hormon anak saya bermasalah enggak? Kalau seandainya bermasalah, ternyata hormon testosteronnya, hormon laki-lakinya itu, hormon perempuannya lebih besar daripada hormon laki-lakinya, ini bisa beri stimulus daripada masa kecilnya Ibu. Jangan sampai setelah SMA, Bu ya, itu baru tahu bahwa anaknya itu gemulai, disebabkan karena apa? Hormon testosteronnya yang kurang. Ternyata semalam saya pernah diskusi dengan seorang dokter kandungan ya Ibu. Itu anak yang kurang daripada hormon itu masih bisa disuntik hormonnya sehingga dia bisa menjadi normal. Jangan dibiarkan ibu-ibu. Inilah yang menjadi cikal bakal menjadi gay nantinya. Ya kita perhatikan anak kita laki-laki. Jangan kita marah-marahin saja dia. Kenapa? Kadang-kadang permasalahannya ada di dalam dirinya, di dalam tubuhnya. Nah, karena itu ibu-ibu harus perhatian anak laki-lakinya. Jangan pula ibu sukain pula. Iya, anak saya kalau pakai jilbab cantik ya. Malah dijilbabin pula anak laki-lakinya. Malah senang pula. Akhirnya dia senang. Itu perilaku itu dari awal ibu-ibu yang dirahmati Allah. Harus kita deteksi dari awal. Begitu juga dengan perempuan. Bukan hanya laki-laki, perempuan juga ibu kasih. Kalau sudah laki-laki dari kecilnya, dari TK-nya dia sudah gagah-gagah. Bu, minta pakai celana panjang aja. Kemudian apa? Ada Bu yang minta pakai kopiah. Saya ada lihat tuh anak itu. Ya Bu ya. Dan itu diturutin sama ibunya. Sudah SD, pergi ke masjid pakai kopiah. Perempuan. Saya tanya ibunya, Bu, kenapa dia dipakaikan kopiah? Dia suka, Bu. Dan ibunya bangga kalau anaknya nggak mau pakai rok. Halo Ibu? Ya Bu ya, ini bermasalah. Akhirnya nanti Ibu, mohon maaf Ibu, inilah awal bakal dia menjadi lesbian. Cikal bakal menjadi homo. Karena apa? Penyimpangan seksual itu sudah harus kita deteksi daripada awal. Dari TK inilah yang inilah kita lihat anak kita ini normal atau tidak. Dan semua adalah perilaku kita. Kalau ada anak kita perempuan yang dia tidak mau pakai celana panjang segala macamnya, itu sebenarnya perilaku kita juga. Kenapa kita kasihkan dia pakai baju yang seperti itu? Kenapa Bu? Baju ini menunjukkan perasaan kita, menunjukkan jati diri kita. Benar nggak Bu? Saya kalau ceramah pada hari ini datang kepada Ibu, saya kasih warna rambut saya, biru, hijau. Saya tidak pakai jilbab. Kemudian saya ikat sini pakai warna biru. Ibu mau nggak duduk di sini? Mau nggak Ibu duduk? Mau nggak? Nggak mau kan? Ibu bayangkan. Ya. Kalau abang nggak, saya pakai tato nih, semuanya saya pakai tato di sini. Saya bicara tentang pendidikan anak, saya bicara tentang Islam. Ya kan? Kira-kira mau nggak? Nggak mau. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, begitu juga anak-anak kita. Ini harus kita lihat perkembangannya itu. Terutama pakaian sangat menentukan nanti daripada perkembangan kejiwaannya. Anak perempuan, pastikan dia pakai pakaian perempuan. Dari TK-nya. Ya.
Kasih tahu dia dari TK itu, jangan sampai ibu anak perempuan ini ibu pakaikan laki-laki. Kenapa? Ini udah anak yang keempat, empat-empatnya perempuan semua. Yang terakhir akan saya jadikan anak laki-laki. Nah ini berbahaya. Itu artinya apa? Kita tidak menerima takdir Allah. Laki-laki yang Allah berikan, anak laki-laki yang Allah berikan, anak perempuan yang Allah berikan, itu adalah hak prerogatif Allah untuk memberikan kepada kita. Ada kata Allah di dalam Quran, ya, aku berikan kalian anak laki-laki saja. Ada yang diberikan anak perempuan saja. Ada yang diberikan anak laki-laki dan anak perempuan. Bahkan aku ada memberikan kalian yang mandul. Mandul apa? Yang tidak punya anak. Dan semua itu, kata Allah, adalah ketentuan dariku. Artinya apa? Itu yang Allah berikan. Kalau kita diberikan amanah untuk anak perempuan, kita didik anak kita menjadi anak perempuan. Jangan sampai, ibu, ya Bu ya, itu tadi saya katakan, kita mendidik anak itu bukan dari keinginan kita, tapi kita lihat siapa anak kita ini. Laki-lakikah dia? Perempuankah dia? Kalau dia perempuan, didik dia sebagai perempuan. Kalau dia laki-laki, didik dia sebagai laki-laki. Karena apa ibu? Kalau dia perempuan, Bu ya, menjadi laki-laki sampai ke ujung dunia pun dia tidak akan pernah bahagia dalam kehidupannya. Begitu juga sebaliknya, kalau ada seorang laki-laki tapi dia jiwanya perempuan, itu tidak akan pernah bahagia sampai ujung hidupnya. Paham ya Bu? Nah, ya Bu, usahakan anak-anak kita ini kita kenali. Jangan kita ubah-ubah ciptaan Allah. Karena itu kita mendidik itu sesuai dengan potensi atau fitrah daripada anak. Kalau perempuan fitrahnya, kemudian apa ibu dalam kita memberikan pendidikan anak ini? Pertama ibu yang harus kita berikan dalam pendidikan anak ini adalah dengan memberikan nama yang baik. Ini salah satunya ibu ya. Nama itu menentukan juga. Karena saya pernah lihat, kami dulu pernah namanya organisasi Islam, ibu, Badan Kerohanian Mahasiswa Islam. Yang berkumpul di sana, sekali kita lihat namanya Islam semuanya namanya. Ibu ya, namanya Islam semua. Ternyata nama itu berpengaruh kepada jiwanya. Nah, kemudian ada lagi pendidikan anak ini kita harus melihat kewajiban anak, mengerti anak, yang memilih alat permainan anak. Nah, permainan ini juga penting ibu-ibu dalam menentukan perilaku anak nanti. Permainan ini. Ya Bu ya? Ternyata ibu, kalau kita punya anak ini, kenapa orang dulu-dulu itu kreatif misalnya? Karena apa? Dulu itu nggak punya mainan. Akhirnya apa? Si anak-anak menciptakan mainan. Semua dibuatnya ibu ya, dari mobil-mobilan. Mobil-mobilan dari apa? Dari kayu-kayu yang diambilnya. Ternyata anak-anak yang sudah disiapkan, mobil jadi, semua jadi, ini jadi, segala macam jadi, itu menyebabkan anak-anak tidak menjadi kreatif. Dan bahkan dia cepat pembosan. Bosan dengan ini, bosan dengan ini. Tidak ada tantangan ibu. Udah jadi mobil, ya kan? Pada saat anak-anak itu hanya diberikan bahan-bahan saja, kemudian dia kepengen punya mobil, timbul inisiatif. Dulu ingat enggak Bu kita? Dulu main enggak ada kursi-kursian, kita buat apa? Pakai kertas kan Bu? Kita lipat kertas tuh jadi meja, kita lipat kertas jadi kursi, ya Bu ya. Kita tata semuanya. Itu saya masih ingat tuh kursinya tuh. Nah, kita lipat-lipat begitu kan? Jadi, kemudian apa? Nggak ada boneka. Boneka itu kita apa? Kita gambar boneka itu, kita gunting pakai kertas kan? Kemudian kita kasih baju-bajunya. Dan itu menjadi kreativitas anak-anak. Sehingga apa? Anak-anak dari mainan itu menstimulus dia untuk berkreasi, berkreativitas. Bahkan ibu kemarin ada anak yang dia susah konsentrasi. Kemana-mana. Setelah diteliti, rupanya di rumahnya banyak mainan. Akhirnya apa? Dia tidak mempunyai fokus. Pakai sini, pegang sini, pegang sini, pegang sini. Nanti ada lagi mainan, pegang di sini. Dia sudah lupa mainan ini. Akhirnya apa? Dia tidak fokus. Ternyata ada efek negatif kalau anak-anak banyak mainannya.
Jadi kalau ibu misalnya banyak uang, cukup 1 atau 2 saja. Kenapa? Dia fokus dengan mainan itu. Ya, Bu ya? Jangan sampai mentang-mentang kita punya banyak uang ya, satu rumah kita buatkan mainan apa aja ada di situ. Akhirnya apa? Rupanya anak-anak menjadi tidak fokus. Habis ini pegang lagi di sana, pegang lagi di sini, pegang lagi di sana. Dan kemudian anak itu ibu lambat berbicaranya. Akhirnya diteliti, kenapa anak ini nggak bisa fokus, nggak bisa apa? Sekali dilihat rupanya mainan di rumahnya sebanyak-banyaknya. Ternyata kenapa sampai mainan anak-anaknya banyak seperti itu? Rupanya ibunya penjual mainan. Nah, jadi dia kalau punya mainan itu dijualnya 4 mainan, dia dapat 1, dapat lagi 1, dapat lagi 1, dapat. Akhirnya rumahnya banyak mainan untuk anak-anaknya, menyebabkan anak-anaknya menjadi tidak kreatif, kemudian dia susah fokus. Kalau anak itu cuma 1 atau 2 saja mainannya, dia fokus dengan itu. Dia main dengan bonekanya, dia all out dengan bonekanya itu. Dari pagi dia main boneka itu, berbicara sendiri dengan ini. Nah ibu, kalau ada anak kecil kita, umur TK dia bicara sendiri, itu jangan di-cut, biarin aja. Ya Bu ya? Kadang dia mempunyai peran berapa? Dia jadi emaknya juga, dia jadi ibunya juga, Ibu ya? Dia jadi kakeknya juga, dia jadi anaknya juga, begitu dia main. Nah itu sangat menstimulus daripada otak anak dan mampu melakukan berbagai peran begitu, sehingga apa? Dia termasuk anak-anak yang kreatif nantinya. Nah, apalagi kalau anak-anak bicara sendiri, biarkan. Yang berbahaya itu kalau orang tua bicara sendiri. Ya Bu ya. Itu stres. Jadi ibu yang dirahmati Allah ya, kalau anak-anak dia bermain sendiri, berbicara sendiri tidak masalah. Dia masih dalam kondisi yang normal. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, lihat lagi bagaimana alat mainan, kemudian bermain dengan pekerjaan. Jadi bermain itu misalnya ibu-ibu yang dirahmati Allah ya, kalau dia bermain, dia sambil dia melakukan pekerjaan sambil bermain. Contoh, kita masak. Kita aja anak kita masak. Kemudian sayur-sayur yang misalnya potongan-potongan terakhir itu, kita berikan kepada dia untuk bermain di dekat kita. Ya, Bu ya? Misal wortel, ujung wortel kita kasihkan ke dia. Kan itu enggak kita masak itu. Nah, kemudian sayur-sayuran itu, batang-batangnya yang tidak kita masak itu kita berikan ke dia. Nah, di situ juga ada stimulus untuk mereka bermain sambil kita bekerja. Nah, begitu juga misalnya kita sedang mengerjakan tugas, mohon maaf Ibu, kalau Ibu sedang bekerja, jangan sampai anak-anak dikasih HP. Ini ada kadang-kadang ya anak TK supaya tenang, Ibu bekerja, Ibu kasih HP. Kalau Ibu menjahit, ya, saya suka menjahit, anak ada menjahit, kasihkan dia kain-kain yang percak-percak yang potongan itu, kasihkan ke dia. Kita pakai menjahit terus, tapi tetap kita perhatikan, ya Bu ya, dalam pengawasan kita. Jangan sampai jangan mengganggu, dan kasih HP. Nah, dia tenang memang HP. Jadi HP ini kalau anak kecil itu nanti bisa terjadi pembusukan otak Ibu. Salah satu bahaya HP untuk anak kecil itu bisa terjadi pembusukan otak. Kalau anak kita sudah busuk otaknya gimana? Nggak mampu bekerja. Bu, kita ini bisa hidup nyaman, bisa hidup tentram, bisa hidup kaya bahkan, itu dari otak kita, dari cara berpikir kita. Karena berbeda berpikir orang yang miskin dengan berpikir orang kaya. Ya Bu ya? Dari mana? Dari kerja otak. Makin cerdas otak kita, makin mudah kita untuk mencari uang misalnya. Jadi kekayaan kita ini adalah otak kita. Kekayaan kita adalah pola pikir kita. Kekayaan kita itu adalah cara berpikir kita. Ya Bu ya? Karena itu kita pelihara otak ini dari kecil. Otak itu bukan jadi langsung jadi. Dia itu berkembang dari kecil-kecil sampai ke besar. Kalau stimulusnya benar, otak ini akan berkembang sempurna. Sehingga dia mampu nanti mencari kehidupannya dengan otak yang diberikan oleh Allah. Tapi kalau seandainya dia rusak, otak ini rusak, Bu ya,
perkembangan selnya mati terus. Sehingga apa? Anak kita besar, tidak mampu berpikir, akhirnya apa? Dia nggak mampu mencari penghidupan. Akhirnya apa? Dia mencari penghidupan pakai tenaga. Berbeda orang mencari uang dengan tenaga, dengan berbeda mencari uang dengan pikiran. Banyak mana, Bu? Banyak mana, Bu? Dengan pikiran. Ya, Bu ya? Nah, ini ibu yang dirahmati Allah. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian bagaimana pengasuhan anak? Jadi pengasuhan anak, pola asuh ya Bu. Pola asuh ini juga menentukan. Orang tua ya Bu ya. Ada orang tua yang cinta sejati dengan anaknya, dan ada yang cinta tidak sejati dengan anaknya. Ini termasuk pola pengasuhan. Gimana orang tua yang tidak cinta sejati pada anaknya? Anaknya diturutin saja. Ya, minta uang seberapa aja dikasih. Kalau kita ibu, kalau anak itu misal jajan, ini mohon maaf nih, anak SD, jajan itu harus dibatasi. Jajan memang tak boleh tidak kita kasih, karena itu adalah salah satu hak anak adalah untuk diberi jajan, karena jajan ini juga dapat mengembirakan anak-anak. Lu bayangkanlah, anak orang lain jajan, semua anak kita tidak. Itu juga bisa menyebabkan hatinya sedih. Tapi ingat, jajan juga tidak bisa berlebihan. Karena kalau jajan bisa berlebihan, Bu, kalau jajan anak ibu kasih berlebihan, dia bisa menjadi sombong kepada anak teman-teman yang lainnya. Bahkan dia bisa menjadi raja. Ya Bu ya? Contoh, anak SD kelas 1, ibu kasih jajan 100.000. Anak-anak yang lain jajannya cuma 2.000, 3.000. Pada saat belanja, anak-anak yang lain belanja, duitnya sudah habis. Anak kita masih ada. Akhirnya apa? Dia mau traktir. Kalau disuruhnya dulu, kalau kamu mau mengerjakan ini, saya akan traktir kamu. Kalau kamu mau mengerjakan ini, saya traktir kamu. Akhirnya dia menjadi raja. Teman-temannya jadi alat pesuruhnya. Ini ada yang demikian, Ibu. Kenapa? Karena duitnya. Kemudian dia akan banyak teman, Ibu. Teman-temannya itu akan memanfaatkan dia karena dia banyak duitnya. Dan mohon maaf Ibu, kadang-kadang ini juga anak yang bawa uang jajan banyak bisa menjadi dipalak oleh teman-teman yang lain. Hati-hati. Jadi kita lihat jajan anak-anak, rata-rata anak-anak di situ berapa? Kalau jajannya 5.000, ya biar kita anukan juga anak kita 5.000. Biar mereka setara. Meskipun kita punya kemampuan ini untuk memberikan jajan anak 100.000 sehari, tahan, jangan. Ya, Bu ya. Kecuali di situ memang ada sekolah-sekolah yang jajan anaknya SD 100.000. Ya, Bu ya. Barulah kita kasihkan jajan anak 100.000. Karena apa? Rata-rata anak-anak itu jajan di situ 100.000. Paham, Bu? Halo, Ibu-ibu? Dan ini pola pengasuhan, Bu ya, akan bisa salah, itu menyebabkan karakter anak kita ini akan menjadi rusak. Hanya masalah jajan saja, belum lagi yang lain. Ya Bu, nanti adanya bullying dan segala macamnya itu di awal daripada masalah jajan ini. Percaya nggak Bu? Percaya kan? Percaya. Ibu yang dirahmati Allah ya, jangan sampai ya kita kasih jajan anak-anak kita, tahu-tahu di sekolah anak kita kena bully. Baru kita nyalah-nyalahin orang, padahal kita yang salah. Nah, kemudian mendidik anak sesuai dengan fitrah. Fitrahnya apa? Tadi saya sudah bayangkan fitrahnya apa? Kalau dia perempuan, fitrahnya didiklah dia sebagai anak perempuan. Kalau dia anak laki-laki, didiklah dia sebagai anak laki-laki. Ya Bu ya, anak laki-laki dan anak perempuan itu berbeda. Otak laki-laki dengan otak perempuan itu berbeda. Perkembangan anak laki-laki dengan anak perempuan itu berbeda. Jangan sampai kita bandingkan anak laki-laki dengan anak perempuan. Ya Bu ya, lihat adik kamu tuh yang perempuan, cepat bicaranya. Ya kan? Kamu ini apa? Satu kata yang nggak bisa diucap. Nah, akhirnya apa? Kita membedakan itu yang nantinya adanya luka-luka daripada pengasuhan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian kita lanjutkan lagi dengan mengingatkan anak, ya Bu ya. Nah,
dalam mendidik anak itu juga harus kita sering mengingatkan anak. Kadang-kadang kita tak banyak mengingatkan anak, anak banyak tak tahunya. Kenapa? Karena kita tidak mengingatkannya. Kemudian memperbaiki akhlak. Kemudian menyusukan anak, Bu ya. Ini juga adalah tanggung jawab kita menyusukan anak. Mohon maaf Ibu ya. Kadang-kadang ada ibu, saya heran kalau ibu-ibu yang tidak suka menyusukan anak. Saya itu Ibu, waktu mau memisahkan anak saya, kan ada masa penyapihan ya, penyapihan. Saya sedih, dia sedih. Kenapa? Saat-saat paling bahagia dengan anak itu adalah saat memberikan susunya. Itu bahagia sekali. Rasanya sempurna kita sebagai perempuan yang sedang menyusukan anak. Jadi kalau saat-saat menyusukan anak itu adalah saat-saat yang nikmat sekali. Karena itu nikmati, karena tidak lama. Paling hanya 2 tahun. Ya, saya sedih, dia sedih untuk berpisah. Ya. Kenapa, Umi, aku nggak boleh nyusu lagi? Karena kamu sudah besar. Oh iya, kalau sudah besar nggak boleh nyusu lagi, nggak boleh nyusu lagi. Yang nyusu itu bayi. Ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, menyusukan, proses menyusukan sangat-sangat penting. Anak yang kita susukan itu lebih dekat kepada kita. Kemudian feeling kita, frekuensi kita dengan dia itu cepat nyambungnya. Tapi kalau anak, mohon maaf, yang patah susu, misalnya 3 bulan saja, ya, hanya 4 bulan saja, disebabkan karena banyak ya ibu-ibu yang menyusui ini kering air susunya. Itu sebenarnya disebabkan karena pola makan. Jadi anak-anak itu susu kita ini tergantung apa yang kita makan, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Karena itu hati-hati dengan obat-obatan. Mohon maaf, hati-hati juga dengan kosmetik. Ya Bu, kita suka pakai skincare, kita suka pakai apa Bu? Embody, kita suka pakai minyak wangi. Ternyata apa? Itu menyerap ke dalam tubuh kita. Karena itu semuanya zat kimia. Sehingga pada saat kita mau melahirkan, kita menyusukan, air susu kita menjadi kering. Nggak tahu penyebabnya apa? Rupanya masa gadisnya kita sering pakai embody, kita pakai skincare. Tanpa kita pahami bahwa dia menyerap ke dalam tubuh kita. Ya, itu juga bisa menyebabkan air susu kita tidak banyak pada saat menyusui. Halo Bu, karena itu Bu ya, kita lihat orang-orang zaman dahulu, anaknya banyak, susunya banyak. Kenapa? Ya, dia ingin memutihkannya, pakainya apa? Pakai kunyit. Bu ya, pakai apa? Pakai tepung beras. Ya, mereka dulu nggak ada skincarean. Mereka pakai apa? Pakai wortel, pakai tomat. Jadi ya, kita kepengennya praktis saja. Pakai skincare, pakai yang kimia-kimia. Nah, kita tidak tahu ini. Akhirnya apa? Rupanya merusak sistem yang ada di dalam tubuh kita. Termasuk nanti sistem apa? Sistem payudara kita. Karena ini banyak Bu ya perempuan-perempuan yang juga mendapatkan kanker payudara. Itu salah satunya disebabkan kenapa? Banyak terpapar zat kimia. Halo Bu. Ya Bu. Mohon maaf juga dengan lipstik. Karena tidak samanya lipstik itu juga Bu ya, itu juga zat kimia yang bisa masuk. Karena itu kalau saya sarankan jangan sering-sering pakai lipstik. Saat-saat tertentu saja. Sebenarnya lipstik itu yang paling tepat dipakai adalah mau tidur di samping suami. Ini di samping suami pakai masker. Sweet gitu kan, kayak hantu. Suaminya ngeliat, takut. Ya Bu ya, lihat apa kita pakai lipstiknya. Mau pergi undangan, mau pergi ini. Akhirnya apa? Yang tertarik bukan suaminya, suami orang. Nah ini berbahaya. Ibu yang dirahmati Allah, kemudian menggunakan akal. Jadi kita potensi akal anak juga kita harus perhatikan. Kemudian mengajak bersyukur, membesarkan anak, kemudian memberikan contoh. Nah, memberikan contoh ini juga lebih cepat ya bagi pendidikan anak. Kemudian yang paling penting juga ini Ibu, pendidikan apa yang harus kita berikan? Pertama pendidikan fisik, pendidikan moral, akhlak, sosial, dan disiplin. Ada 5 pendidikan yang harus kita berikan kepada anak. Bu, untuk fisik,
Rasulullah sudah menyarankan kepada kita, anak-anak itu kalau fisiknya kuat dari kecil, terutama dari SD ya Bu ya, ajarkan dia apa kata Rasul? Ajarkan dia memanah. Ya, saya pernah tuh memanah betul. Oh ternyata memang luar biasa. Kalau itu dilatih begitu, tangan akan kuat, ya, pundak akan kuat begitu. Luar biasa. Kemudian apa lagi? Berkuda. Kemudian apa lagi? Berenang. 3 hal ini untuk anak SD. Ya Bu ya? Nah, untuk anak SD itu kita kuat fisik. Kenapa? Rasulullah lebih senang muslim yang kuat. Allah lebih senang dengan muslim yang kuat dibanding dengan muslim yang lemah. Kekuatan fisik ini dibangun dari kecil Ibu. Bagaimana kekuatan fisik ini dibangun? Kita lihat lagi-lagi dari makanannya. Jadi Ibu memberikan makanan. Mohon maaf, Bu ya, jangan sering-sering mengasihkan anak makanan-makanan yang frozen Bu. Itu rata-rata anak-anak yang makan frozen itu ibunya, boleh saya katakan, boleh kita nilai bahwa ibu-ibunya adalah ibu-ibu yang pemalas. Ya Bu ya, main-main cepat saja. Ya. Bu ya, zaman sekarang ini main praktis saja, main frozen saja semua. Padahal di frozen itu banyak proses, ya Bu ya, pengulangan. Rupanya kalau kita mau sehat ini Ibu, sebenarnya adalah makanan-makanan yang sekali masak saja. Nggak boleh yang, kalau frozen itu kan udah dimasak dulu kan, udah dikukus, ya Pak, nanti baru digoreng lagi kan. Masaknya itu berkali-kali begitu. Nah, akhirnya apa? Zat itu juga makin rusak. Kalau mau dikukus, kukus saja. Ini udah dikukus, digoreng lagi. Kalau ikannya tuh bisa menjerit, udah dikukus, digoreng lagi. Aku ya Allah, begitu kan. Menderitanya diriku katanya kan. Masya Allah. Orang-orang dulu kenapa umurnya panjang-panjang Ibu? Kenapa mereka panjang-panjang umurnya? Kalau makan sayur itu nggak pakai masak lagi, makan lalap saja. Nah, ternyata mereka dulu nggak ada yang namanya dimasak Bu ya. Ikan itu, kenapa orang Jepang itu juga panjang umurnya? Rata-rata orang Jepang itu rupanya makan ikan itu rata-rata dalam keadaan mentah. Tapi kalau dalam keadaan mentah ini boleh dimakan kalau habis ditangkap. Habis ditangkap, berapa itu baru dia yang segar itu. Ini udah 3 bulan baru dimakan, mentah lagi. Bakterinya banyak. Nah, kenapa mereka umurnya panjang? Rata-rata mereka makan yang tidak dimasak. Tapi itu dengan catatan tadi, kalau ikan dari hidupnya langsung dimasak. Mereka tuh pakai apa tuh? Pakai cuka saja. Pakai cuka, baru mereka makan, luar biasa. Nah kita makannya apa? Ya. Makan nangka yang dimasak selama-lamanya itu. Besok panaskan lagi, besok panaskan lagi, besok panaskan lagi. Ya. Nah, jadi ternyata makanan yang dipanas-panaskan itu menyebabkan kita tidak sehat Ibu-ibu ya. Ini fisik ya Bu ya, perhatikan fisik. Apalagi kalau kalau Ibu menginginkan anak-anak Ibu menjadi ABRI, siapa yang ingin anaknya jadi ABRI? Ada sudah tanya kepada anak TK, ada nggak yang mau jadi polisi? Ada yang mau jadi tentara? Sudah ditanya? Kalau memang dia mau jadi polisi, mau jadi tentara, persiapkan dari TK. Jangan SMA dia baru latihan. Ya Bu ya, itu tidak bakalan lulus. Kalau dia mau lulus, dia dari SD, dari TK. Mulai apa Ibu? Perhatikan giginya. Jangan sampai malam tidur dia gosok gigi. Karena kerusakan gigi itu di malam hari. Ya Bu ya. Perhatikan giginya. Kenapa? Kalau masuk tentara, masuk ABRI, itu pertama yang diperiksa adalah gigi. Kalau giginya rusak satu saja, itu tak diterima. Ya Bu ya. Karena apa? Fisik menentukan untuk masuk ABRI, untuk masuk polisi. Bagaimana kita menentukan fisik ini? Fisik itu bukan bim salah bim abrakadabra. Langsung dia bagus, langsung dia. Itu harus ada pelatihan. Mulai dengan lari pagi. Kalau anak mau masuk ABRI, masuk polisi, lari pagi bangunnya, habis bangun subuh, sholat subuh, ajak lari.
lari. Karena apa? Nanti ABRI itu tesnya lari lapangan sepak bola, berapa kali lari itu. Kemudian tesnya apa? Berenang di tengah laut. Kalau kita tidak kuat, tidak akan bisa mendapatkan fisik yang kuat. Kita mulai dari mana makanannya, kemudian dari latihannya. Dari TK kita latih anak kita. Latihan dari apa? Dari lari terlebih dahulu. Lari sampai dia kuat itu. Bu ya. Banyak kita yang gagal, bahkan ada yang nyogok, Bu. Yang ada suap. Akhirnya apa? Masuk akabri, menyuap sampai ratusan juta, sampai latihan mati. Kenapa? Tidak kuat fisiknya. Ya, Bu ya. Jangan sekali-kali ibu masukkan anak ibu di akabri dengan menyogok. Kenapa? Itu sama juga dengan membunuh anak. Karena kalau masuk akabri itu, Bu, latihannya berat. Pagi-pagi sudah ditinju perutnya. Ya. Ini perutnya lembek, sekali ditinju langsung pingsan. Dan itu mau latihan perut kita, itu latihan push up, squat jam, latihan terus itu ibu. Latihannya dari mana? Dari SD, SMP, SMA, latihan squat jam sampai perutnya. Karena saya tahu seperti ini karena abang saya ABRI, ibu. Abang saya ABRI itu perutnya kita tinju, bukan dia yang kesakitan, kita yang kesakitan. Saking kerasnya perutnya itu. Kita tinju perutnya, tangan kita yang sakit. Kenapa? Latihan terus. Pagi latih, malam latih. Apalagi nanti udah SMA itu, bangun pagi itu latihan terus. Sekilo dia lari, tambah lagi 2 kilo, tambah lagi 3 kilo. Usahakan bisa sampai 10 kilo dia larinya. Ya, Bu? Apalagi mau jadi ABRI penerbangan misalnya. Wah, itu juga berat. Penerbangan itu, Bu, uji cobanya kita letakkannya, kita gitu, kemudian dibolak-balik. Kalau tak tahan, keluar dari situ langsung muntah. Gitu. Nah, itu yang harus kita lihat. Jadi memang begitu kalau kita ingin menginginkan anak-anak itu. Karena anak-anak itu tanya dia mau jadi apa. Kalau dia mau jadi ilmuwan, membaca. Banyak dia belikan buku baca. Jadi jangan banyak kita pegangkan HP anak-anak kita. Anak-anak saya pegang HP itu setelah SMA sampai kuliah. Ya, Bu ya, waktu kecil nggak pernah. Kan waktu itu juga memang nggak ada HP. Nah, berkahnya waktu itu memang nggak ada HP. Anak saya mulai ada HP kan mulai SMP ya. SMP saya masukkan ke pondok. Di pondok kan nggak boleh pegang HP. Ya pegang HP hanya liburan saja, tapi itu juga tidak lama. Nah, anak saya SMA, rata-rata anak saya kuliah baru pegang HP, Bu. Karena waktu kuliah dia memang dibutuhkan untuk administrasi. Sekarang sudah pakai HP semua, Bu. Komunikasi dengan dosen-dosen udah pakai HP semua. Kemudian mau bikin tugas, pakai aplikasi semua, pakai HP semuanya. Sekarang memang begitu. Tapi kalau masih TK ibu kasihkan, itu nanti akan terjadi yang namanya pembusukan otak. Otak itu tidak bisa konsentrasi, Bu, karena sedikit saja scroll naik ke atas, sedikit saja scroll naik ke atas. Kita tidak tuntas di dalam berpikir. Sudah ini lagi. Ibu-ibu juga begitu. Kalau sering banyak main HP, itu juga terjadi pembusukan otak kita. Akhirnya apa? Kita nanti nggak bisa banyak berpikir. Nah, kalau kita sudah banyak nggak bisa berpikir itu, Ibu, mudah stres. Halo, Bu. Kenapa orang sekarang banyak stres? Salah satu penyebabnya karena banyak main HP. Ibu ini rahmati Allah. Kemudian pendidikan disiplin sangat penting. Disiplin ini, Ibu, mulai dari TK kita sudah disiplin. Mohon maaf, Bu, anak-anak, rata-rata anak-anak yang berhasil itu adalah anak-anak yang bangun sebelum subuh. Mulai bulan sebelum subuh itu ibu bangunkan. Jangan sampai nanti udah mau sekolah baru ibu bangunkan. Ya. Sekolah masuk jam berapa, Bu? Jam 7. Ibu bangunkan setengah 7. Wah. Ya, Bu. Karena apa? Bangun tidur itu, Bu, bukan langsung dia langsung berangkat sekolah. Bangun tidur itu duduk dulu. Ya.
Kemudian, Bu, usahakan bangun subuhnya itu adalah masa-masa TK. Karena apa? Kalau sudah SD nanti akan susah bangun subuhnya. Diikuti juga dengan ibu. Ibu juga harus disiplin. Kalau punya anak-anak kecil ini nggak bisa bangun setelah subuh. Banyak yang keteteran, benar nggak? Benar, Bu? Ibu-ibu minimal bangunnya jam 4 subuh. Saya biasa kalau punya anak kecil bangunnya jam 3. Ya, Bu? Kenapa kita harus bangun sebelum anak kita bangun? Berbahaya, Bu, ya. Jadi saya katakan, terjadi penyimpangan seksual itu dimulai dari TK, Bu. Halo, Bu? Mulai dari TK. Karena itu TK ini, Ibu, kalau dia tidur, kita antar dia tidur. Sampai dia tidur. Baru kita tinggalkan. Jangan kita biarkan dia di dalam kamarnya, dia belum tidur. Sudah kita tinggalkan. Hati-hati, Bu, ya, berbahaya. Anak-anak TK ini suka eksplor badannya. Terutama anak laki-laki. Kalau anak laki-laki belum tidur, jangan kita tinggalkan. Apalagi dia kamarnya sendiri lagi. Karena kita kaya, anak kita kasih satu kamar. Berbahaya ini, Bu. Ya, Bu, ya. Anak laki-laki itu sebelum tidur, kalau tidak kita temanin, dia sendirian saja, dia mulai mengeksplor badannya. Terutama kemaluannya. Hati-hati ya, Bu, ya. Kenapa? Anak TK belum tahu apa-apa. Tahu-tahu dia tersentuh dengan kemaluannya. Dia main-mainkan, terus dia merasa nyaman. Akhirnya menjadi kebiasaan. Dan ini sangat berbahaya. Karena itu anak TK itu kalau mau tidur, kita jaga dia sampai dia tidur. Kita temanin dia tidur. Kalau ibu-ibu yang berbahagia, Bu, ya, kalau bisa kita bacakan buku pada saat dia mau tidur. Buku saja apa aja kita ada punya, Ibu, ya. Tata cara kita mau tidur itu dengan membaca buku. Ya, Bu, ya. Daripada ibu banyak-banyak membeli skincare, ya, mendingan gunakan uang untuk bisa membeli buku. Bahkan gunakan di rumah kita ada perpustakaan. Ini perpustakaan di rumah saya, Bu. Saya buat begini, Ya, perpustakaan beneran. Ini perpustakaan di rumah saya, Bu. Ada berapa macam buku yang bisa kita gunakan. Jadi kita ibu pun harus banyak membaca. Usahakan kita punya perpustakaan di rumah. Perpustakaan anak-anak kita, perpustakaan kita, ya. Bahkan ada slip-slipnya, oh ini buku Umi, ini buku Abi, ini buku Kak Wafa, ini buku Kak Atika, semuanya tersusun rapi pada saat mereka ingin mencari. Ya. Dan semua buku-buku itu adalah kita beli untuk perkembangan anak-anak kita. Ini buku saya beli di tahun 2000. Bayangkan buku ini masih 15.000 satu. Kalau sekarang sudah berapa? Ini tahun berapa saya belinya? Tahun 2006. Tahun berapa? 2007. Tahun 2007. Ini yang kita gunakan untuk menambah wawasan kita. Jadi anak-anak kalau sebelum tidur, kita berikan dia dengan membaca buku sampai dia tertidur. Ya, Bu, ya. Kalau ibu sesibuk apapun, inilah masa-masa kita untuk dekat dengan anak kita. Kenapa? Nanti setelah SMP mungkin dia ke pesantren. Ya, Bu, ya. Sudah tidak dekat lagi dengan anak kita. Kemudian dia kuliah, dia SMA, tidak lagi bersama kita. Justru pada TK, SD, inilah saat kita untuk mendekatkan diri kita kepada anak. Bagaimana anak kita bisa mencintai kita. Dari apa, Ibu? Dari kita membacakan dia buku. Rata-rata anak yang suka membaca itu akan berhasil. Halo, Bu? Ibu-ibu yang suka membaca itu akan lebih berhasil dibanding ibu-ibu yang tidak suka membaca. Banyak kan ibu-ibu yang tidak suka membaca? Akhirnya ngota kan? Kebanyakan ngota, tidak banyak ilmunya. Tapi kalau kebanyakan membaca, banyak ilmunya. Nah, kita bahkan bisa belajar hal-hal kecil saja. Ini buku ini, Bu, informasinya saja. Kalau kita mampu ini, memasukkan ke dalam, ini luar biasa sekali. Kata-katanya luar biasa. Saya tadi bacanya, ini udah lama saya baca, kemudian saya baca ulang lagi. Masya Allah. Ini ya. Ketahuilah bahwa kekuatan itu memanah. Ketahuilah bahwa kekuatan itu memanah. Ketahuilah bahwa kekuatan itu memanah. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau anak kita pengen kuat, ajarkan dia memanah. Umar Ibnu Khattab ketika menjadi khalifah
pernah mengirim surat kepada penduduk Syam. Ia berkata kepada mereka di dalam surat itu, ajarkan memanah, berenang dan menunggang kuda kepada anak-anakmu. Ini pesannya untuk pendidikan fisik. Kemudian apa lagi? Tak ada perlombaan, pertarungan selain daripada tapak kaki unta, tapak kaki kuda, dan pemanah. Kan ibu-ibu. Kemudian Rasulullah SAW menganjurkan untuk bermain lembing, seperti pernah beliau izinkan Aisyah melihat orang bermain lembing di masjid. Tahu lembing, Bu? Ya. Orang mukmin yang kuat adalah lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Hadis Muslim dan Abu Hurairah. Karena itu ibu, fisik anak kita kalau dia sudah main HP saja, itu fisiknya akan lemah. Ya Bu ya. Seakan anak-anak kita itu TK, SD olahraganya dikencangkan. Kalau olahraganya dikencangkan Bu, insya Allah itu penyimpangan seksual akan hilang. Coba Ibu bayangkan, kalau pagi dia main bola, ya Bu, kalau sore dia main voli, ya. Malamnya ngapain Bu? Tidur. Benar nggak? Capek. Ini bayangkan, dari pagi nggak ada kerjaan, main HP. Malamnya apa? Dan saya pernah mendapatkan ibu-ibu, dia bangga anaknya baru TK, anaknya tidur jam 12 malam, jam 1 malam. Bu, Ibu, anak TK usahakan jam 9 sudah tidur. Bisa Bu? Disiplin. Jam 9 sudah tidur. Anak-anak yang sering bergadang sampai jam 12 malam, jam 1 malam, lihat nanti besarnya. Pasti dia bisa dikatakan, pasti bisa dikategorikan anak-anaknya akan berpenyakit hati. Penyakit liver. Kenapa? 11, jam 10, 11, 12 itu kalau kita istirahat, itu mengistirahatkan hati. Ibu-ibu juga demikian. Kemarin saya punya teman Bu, dia itu usahanya bukanya malam, mulai jam 6 malam, jam 9 malam dia buka. Tutup tak tutup jam 6 subuh. Ya Bu ya, dia kayak kelelawar Ibu, malamnya bergadang, paginya baru dia tidur. Nanti dia tidur jam berapa Bu? Jam 9 pagi. Sampai zuhur baru dia bangun. Baru dia bekerja lagi, begitu lagi. Akhirnya apa Bu? Dia sampai hanya umur di 32 tahun. Meninggalnya mendadak. Sehat-sehat ada, toto besok udah mati. Kenapa? Rupanya itu tadi. Kenapa? Tiap malam dia bekerja. Kan Allah udah bilang, kalau bekerja sih siang. Malam apa? Istirahat. Kita akan panjang umur Ibu kalau kita sesuai dengan ketentuan fitrahnya Allah. Jangan dibalik. Malam bekerja, siang istirahat. Itu tidak menyehatkan tubuh. Karena itu Allah ciptakan malam untuk beristirahat, Allah ciptakan siang untuk salah ya. Benar ya? Untuk bekerja. Nah. Ini tadi bermain dengan pekerjaan. Itu yang saya bilang kan, bahwa anak-anak kita itu dalam bekerja, dalam bermain. Misal ibu menjahit, kasihkan dia perca-perca itu, biarkan dia berkreasi dengan perca-perca itu. Kalau kita memasak, kita kasihkan sampah-sampah masak kita itu untuk dia juga memasak. Di situ ada proses pendidikan dan proses kedekatan kita dengan anak. Kemudian ibu-ibu yang rahmati Allah, lihat bagaimana pengasuhan Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, perintahkan pada anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat setelah mereka berusia 7 tahun. Dan pukul mereka jika belum mengerjakannya setelah berusia 10 tahun. Serta pisahkan mereka dari tempat tidur. Ya, kalau sudah 10 tahun, belum juga dia sholat, pukul. Kemudian kapan kita memisahkan anak kita tidur, 10 tahun itu sudah tidurnya pisah. Pisahnya apa? Umur 7 tahun. Ya Bu ya, anak saya itu, saya pisahkan tidurnya TK. TK mau saya tidur. Kenapa? Kakak tidak boleh lagi tidur dengan Umi. Saya bilang, kakak sudah besar. Anak yang sudah besar tak boleh lagi tidur dengan Umi. Apa dia bilang? Abi itu juga udah besar. Tapi kenapa masih tidur dengan Umi? Katanya. Berarti apa? Alasan kita salah. Masih ada waktu Bu? Sedikit lagi ya.
Kemudian apa kata di dalam buku ini juga tentang pengasuhan? Allah SWT berfirman, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi Bu, anak-anak kita itu sering kita bacakan, ikro, sering kita bacakan. Karena itu anak-anak juga sakit suka membaca. Ibu-ibu yang sukses, kalau saya perhatikan Bu ya, anak-anak yang cerdas itu ya, itu dari hasil ibu-ibu yang suka membaca. Paham Bu? Paham nggak Bu? Saya punya teman ya, itu anaknya cerdas sekali. Ternyata itu bisa dilihat dari ibu-ibunya. Nah, ternyata ibunya itu paling suka membaca dan suka belajar. Akhirnya apa? Karakter ibu yang suka membaca diikutin anak. Anak ini ibu akan sukses kemana-mana pun kalau dia punya 3 karakter. Yang pertama dia suka beribadah kepada Allah. Yang kedua dia suka membaca. Ya Bu ya? Kalau dia suka membaca itu insya Allah kemana-mana saja bisa. Ya Bu ya? Kalau dia suka membaca itu. Yang ketiga ibu dia suka berolahraga. Ini akan sukses ini. Ya. Kalau sudah jam umur 10 tahun, tidak lagi kita marah-marahin dia sholat jam waktunya dia sholat. Ini ciri-ciri anak yang sukses. Kemudian kemana-mana dia membaca, insya Allah. Kemudian dia sering berolahraga. Bu, kemarin ada yang meninggal umur berapa ya? 20 tahun. Saya yang memandikan jenazahnya. Umur 20 tahun, apa penyebab kematiannya, Bu? Apa penyebab kematiannya, Bu? Umur 20 tahun? Apa, Bu? Ginjal. Setelah ditanya kenapa sampai anaknya ginjal, rupanya anak ini, tapi ya, kalau minumnya Coca-Cola. Kalau minumnya yang bersoda-soda, jarang minum air putih. Ya Bu ya. Nah, tidak hanya ginjal, rupanya juga kena diabetes. Kalau udah minum minuman kaleng, ini kita merasa kaya nih kan? Merasa kaya nih. Anak dikasih kamar satu-satu. Di kamarnya apa? Ada kulkasnya, ada TV-nya. Kulkasnya apa? Kita penuhin tuh, frozen semua ada. Ya Bu ya? Frozen food semua ada itu. Kemudian apa kita kasih di situ? Minuman-minuman kaleng, Coca-Cola, Fanta. Ya Bu ya? Dan kita merasa kaya. Padahal itu adalah membunuh anak. Ya Bu ya? Membunuh anak. Rata-rata tuh dia kalau sering minum minuman bersoda itu, itulah yang menyebabkan ginjalnya rusak. Halo Bu, kita alhamdulillah dulu orang tua kita mau minuman bersoda, kan dulu minumnya Pipo. Masih ingat Ibu Pipo? Masih ingat Bu? Sama saja. Beda generasi ya. Nah, kita itu Ibu, kalau saya mau minum bersoda itu Lebaran baru dapat. Benar nggak Bu? Kalau tak Lebaran tak minum bersoda kita kan? Nah, anak-anak sekarang Fanta itu udah murah semua, ya. Ibu 3.000 segala macam diminum, belum lagi warnanya. Ada yang 1.000 kan? 1.000 segala macam. Yang saya paling ngeri itu karting dengnya itu, ya kan? Anak-anak tuh ngumpul SMP tuh ngumpul minumannya apa? Karting deng segala macam, ya Allah. Dan ini harus menjadi perhatian kita, Bu. Menjadi perhatian kita. Atau kita perhatikan anak-anak kita minum apa. Karena kita cek anak-anak kita minum apa. Ya, di rumahnya tuh minum apa. Termasuk anak saya sekarang sudah bekerja, Bu. Dia sudah punya rumah sendiri, kontrak tapi. Itu dia tinggal sendiri, Ibu. Ya, kalau saya datang ke sana, saya lihat kulkasnya isinya apa. Terus ada kemarin dia beli teh botol segala macamnya. Ini dapat dari mana, Nak? Dikasih nih. Terus siapa yang mau minum ini macam ini? Nanti kalau ada tamu. Jadi ini untuk tamu. Oh iya, ini untuk tamu. Jangan kamu minum ya, setiap hari kamu minum ini habis ini. Kenapa? Rata-rata minuman kota itu gulanya tinggi, Ibu. Ya, Bu. Gulanya tuh bukan pakai gula ini, pakai gula fruktosa itu. Ada gula buatannya. Kalau gitu tidak untung. Benar nggak, Bu? Bahaya itu.
Kalau kita minum mungkin sekali-sekali saja, tapi jangan setiap hari itu diminum, setiap hari itu diminum. Rupanya anak saya itu membelinya aja untuk tamu. Dan dia pun katanya juga dikasih gitu, bukan dia yang membeli. Saya bilang kalau tamu itu kasih air putih saja, karena air putih lebih sehat. Ibu yang dirahmati Allah, bahkan buku ini Ibu, Rasulullah SAW bersabda, kewajiban orang tua terhadap anak adalah mengajarkan mereka menulis, berenang, dan melempar, serta tidak memberikan rezeki kecuali dengan rezeki yang baik. Bu, bayangkan Bu, ini buku hanya kita beli 15.000 saja, tapi isinya luar biasa. Apa kata Rasulullah? Di sini kita dapatkan, perintahkan kepada anak-anak kalian, mana tadi? Kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah mengajari mereka menulis. Bu, menulis itu bukan kewajiban ustazah di TK. Ya, ini saya kadang-kadang tempat itu ibu-ibu menulis, ibu-ibu kasihkan ke ini. Apa tadi? Leskan, les menulis, les membaca. Padahal itu bukan tugas guru les, Bu ya. Itu adalah tugas kita. Sesibuk-sibuknya apapun kita harus mengajarkan anak kita menulis. Ingat Bu, ini adalah perintah Rasul. Ya? Kemudian apa kata Rasulullah? Kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah mengajarkan mereka menulis, berenang, dan melempar. Jadi melempar ini Ibu, melempar bola. Ya? Kita ajarkan anak-anak kita melempar bola. Ternyata apa? Pada saat anak kita mampu menangkap, itu adalah mengajarkan mereka untuk fokus. Kalau mereka tidak fokus itu tidak akan dapat. Halo Bu, TK-TK di rumah Ibu ada bola? Ada. Nah, ajarkan untuk melempar itu. Mampu tidak dia menangkap? Nah, apalagi yang bagus itu main badminton Bu ya. Mampu tidak mereka mendapatkan bola itu? Itu adalah salah satu untuk mengajarkan mereka fokus. Karena apa? Untuk sukses itu perlu fokus Ibu. Ada orang yang tidak sukses, kenapa? Dia tidak bisa fokus. Baru dia bisnis ini ditinggalkannya, bisnis lagi sini, bisnis lagi ditinggalkannya. Nggak ada bisnis yang sukses. Kenapa? Dia tidak fokus. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa kata Rasulullah lagi tadi Bu ya? Berenang, melempar, serta tidak memberikan rezeki kecuali dengan rezeki yang baik. Nah ini juga penting. Kalau kita memberikan rezeki yang tidak baik, tidak halal, jangan harap anak-anak ibu menjadi orang. Halo Bu, ini saya pernah mendapatkan laporan dari ini tukang kedai. Tahu enggak Bu Reni? Ibu-ibu di sini katanya suka mencuri ayam. Jadi ayam itu rupanya sudah dipotong-potong, 3 potong, dimasukkan di dalam plastik. Ya, 3 potong itu 10.000. Tadinya tukang kedai itu beli misalnya 20 bungkus. Tahu-taunya tinggal berapa bungkus saja lagi. Banyak dicuri sama ibu-ibu. Kenapa? Saking belanjanya, saking ramai. Ya kan? Orang tuh melayani. Lengah daripada orang melayani, dimasukkannya satu di dalam kantongnya. Ini sengaja. Apa yang ini dikasih makan kepada anak-anaknya, hasil curian di kedai. Mau jadi apa anak kita Ibu? Pantaslah kalau anak kita juga mencuri. Pantaslah anak kita juga jadi preman. Kenapa? Makanannya kita kasih dari hasil mencuri. Karena makanan yang baik akan menghasilkan yang baik. Baik Ibu, saya cukupkan sampai di sini. Anak-anak juga sudah keluar ya. Yang perlu terakhir Bu ya, sebagai penyemangat ibu-ibu, ini sampaikan juga Rasulullah SAW bersabda, jika anak Adam sudah meninggal, maka semua amalannya akan terputus, kecuali 3 hal, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Ya Bu ya, hanya anak yang soleh yang bisa mendoakan kita. Kalau anak-anak kita tidak soleh, justru dia membenci kita. Kamu, saya ketemu dengan anak yang kena narkoba. Kemarin saya ketemu dengan anak narkoba. Setelah kita tanyakan dengan anak itu, siapa yang paling dibencinya? Ibu dan bapaknya. Bahkan dia ingin membunuh ibu dan bapaknya. Kenapa? Saya ini seperti ini karena orang tua saya. Kenapa kamu menyalahkan? Karena mereka tidak perhatian kepada saya. Saya tak mendapatkan kasih sayangnya. Ibunya kerja, bapaknya kerja.
Pagi jam 7 sudah berangkat, pulang jam 5. Pulang jam 5, anak ini tidak tahu kemana. Entah makan kemana ini. Dia tidak mendapatkan kasih sayang, dia tidak mendapatkan perhatian. Akhirnya apa? Dia stres. Dia stres apa? Untuk ketenangan. Dikasih orang narkoba. Dari awalnya dikasih. Sampai dia ketagihan narkoba. Apa yang terjadi ibu? Motor bapaknya dijualnya, dicurinya. Celengan ibu bapaknya, tabungan ibu bapaknya habis dijualnya. Sampai ibunya tuh takut, rumahnya segala macam. Akhirnya apa? Sertifikat itu dimasukkannya ke dalam bank semuanya. Tidak boleh ditinggalkan di rumah. Kenapa? Akan dicurinya. Bahkan apa ibu? Tabung gas ibunya pun dicurinya. Asal dia dapat duit. Itu masih di ruang keluarganya. Nanti kalau tidak dapat di ruang keluarganya, akhirnya dia mencuri keluar. Bayangkan bu, motor dijual, apa dijual, tiba-tiba motornya tak ada lagi. Apa? Dijualnya. Semuanya apa? Untuk beli narkoba. Ternyata setelah ditanya ujung-ujungnya dia diproses gitu, ditanya kenapa sampai kami kena narkoba? Karena salah satunya kurang perhatian orang tuanya sering bertengkar suami istri, tak selesai-selesai. Akhirnya apa? Jadi ini anaknya seperti ini apa? Bukan dia mendoakan orang tuanya, dia yang melaknat orang tuanya. Apa dia bilang? Orang tua saya itu hanya bisa melahirkan saja. Bayangkan ibu. Dia ngomong begitu. Hanya bisa melahirkan saya saja. Dia tidak bertanggung jawab sebagai orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai nanti anak-anak kita bilang kepada kita begitu ibu. Sangat menyedihkan. Ya bu. Mohon ibu-ibu ya. Perhatikan ya. Dari sekarang kita mulai membangun potensi anak kita. Ini masih banyak sebenarnya nih, mau saya bicarakan di buku ini. Ini baru-baru seberapa ini saja ceritanya. Jadi luar biasa buku ini. Ini ditulis oleh Bapak Irwan Prayitno yang sekarang dulu menjadi Gubernur Sumbar. Luar biasa bu. Ini isinya luar biasa. Gubernur Sumbar ini dia punya berapa anak? 11 kalau tidak salah ya. Nah, 11 anaknya itu rata-rata penghafal Quran. Dan dia sudah sukses mendidik anak-anaknya. Dan istrinya pun sekarang menjadi anggota Dewan DPR RI. Lihat bu, orang-orang sukses. Dimulai dari mana? Dari sukses mendidik bahkan dia bisa menulis seperti ini. Bu ya. Dari ibu yang dirahmati Allah, ini dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Hari ini saya hanya banyak menyampaikan kepada ibu-ibu. Semoga terserap nih ya. Serap. Dan sekali lagi ibu, inilah penutup saya, menyatakan bahwa anak inilah yang menjadi bekal kita di akhirat kelak dan menjadi catatan bagi kita bahwa kita pernah hidup di dunia. Nah, merugilah orang yang pernah hidup di dunia tapi dia tidak punya bekas. Jadi kita ini harus punya bekas, tapi bekasnya bekas baik, bukan bekas kejahatan, tapi bekas baiknya. Insya Allah kita akan selamat di dunia dan akhirat. Akhirnya wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.